Info akan ada satu tim di Liga 1 yang mengalami kebangkrutan bobotoh dan inisial huruf depannya itu P. Aduh, P siapa nih? Apakah Persija Jakarta yang sebelum-sebelumnya udah kita bahas juga kalau sekarang sedang mengalami kesulitan internal, tapi yang jelas bukan Persib Bandung. Dan ini tentu akan mencederai sepak bola Indonesia jika benar. Tapi kalau di timnya ayah pemain anu rada alus, bisalahnya dimanfaatkan ku Persib Bandung direkrut agar lebih kuat di musim depan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Pertama-tama sebelum saya masuk ke informasi tentang Persib Bandung dan juga tim yang mengalami kebangkrutan, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, nyungkeun dihapunten segala kalapatan, nyungkeun dihapunten segala kekirangan. Mudah-mudahan hidup kita menjadi semakin berkah, bermanfaat, dan lebih baik ke depannya. Amin. Saya juga nge-reminder bobotoh, udah masuk bulan Syawal dan ada salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang Muslim, yaitu melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi bunyi hadisnya mungkin bobotoh seperti ini kurang lebih. Siapa saja orang yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemarin, lalu dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan seperti kita berpuasa 1 tahun penuh. Tuh kan 1 tahun penuh hese puasa teh sapoe ge kamari. Godaana loba, lumayan kan dapat puasa 1 tahun penuh hanya dengan 6 hari gitu kan. Nah ini harus dimanfaatkan. Waktunya sekarang H+2 udah bisa. Kalau kemarin H+1 gitu pas hari rayanya nggak bisa, tapi setelah itu sampai akhir bulan Syawal bisa. Boleh di 6 hari berturut-turut, boleh dicicil, boleh di akhir Syawal, boleh di pertengahan Syawal, silahkan. Yang penting masih dalam kategori bulan Syawal, bisa dilakukan. Nah itu mungkin sedikit reminder dan juga saling mengingatkan kita selaku umat muslim bobotoh. Nah sekarang masuk ke pembahasan tentang salah satu tim yang memang akan bangkrut ini. Sebelumnya muncul nama Persija Jakarta yang udah sempat kita bahas gitu kan jauh-jauh hari, mulai dari Carlos Pena ngasih warning, Gustavo Almeida, terus Rizky Ridho ditanya dia menghindar, terus juga salah satu presiden Persija Jakarta bikin kisi-kisi, dan juga statement dari Bang Diki selaku ketua supporter The Jackmania. Dia mengatakan ya ini hal yang nggak aneh, sejak 2018 sih sebenarnya Persija itu udah ada masalah internal terus, katanya itu bukan jadi rahasia umum lagi itu kan. Itu yang pertama. Nah sekarang nambah dari kabar dari Semarang, itu dari PSIS Semarang, katanya ada salah satu pemain asing mereka, saya lupa lagi nama pemain asingnya, yang telat mendapatkan gaji seminggu 2 minggu gitu, dan sekarang dia udah kesal sehingga tidak mau lagi membela PSIS Semarang. Dan ini udah keluar statementnya ya. Kalau Persija Jakarta kan kemarin baru dugaan-dugaan, nggak ada statement yang jelas gitu kan titik temunya, entah itu dari pihak Persija atau yang bersangkut paut dengan Persija mengatakan bahwa mereka kesulitan keuangan. Nah, kalau ini memang benar diakui oleh PSIS Semarang gitu kan. Nah bahkan si pemain ini tuh dipotong gajinya sampai 20 juta kalau saya nggak salah, tapi pemotongan itu bukan karena kurang duitnya, tapi karena memang dia juga melakukan indisipliner menurut pihak PSIS-nya. Dia tidak datang latihan, dia tidak semangat bermain karena mungkin masalah gaji ini, sehingga pada akhirnya dipotong juga. Nah jadi ada 2 tim sementara ini di Liga 1 yang dianggap akan bangkrut jika seandainya tidak mendapatkan investor yang baru. Kabar yang pertama Persija Jakarta, kabar yang kedua PSIS Semarang. Nah tentu kita tidak berharap siapapun timnya, apalagi tim sebesar Persija, tim sebesar PSIS, bisa segera selesai. Siapapun itu, ini udah dicanangkan jauh-jauh hari oleh Pak Erick Thohir ketika dia pertama kali mulai menjabat di PSSI. Dia mengatakan pokoknya mulai tim zaman Pak Erick Thohir, lamun aya jelema nu hayang boga tim, kira-kira ngan teu boga duit gede mah lebih baik ulah, katanya. Kita harus berpikir dana itu untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan selamanya gitu kan. Bukan hanya memikirkan tahun ayeuna weh, enggak. Bahkan Pak Erick Thohir juga sejak jauh-jauh hari selalu memberikan aplaus dan juga bahan percontohan itu kepada Persib Bandung dalam tata pengelolaan
tim gitu ya. Kita harus akui kalau Persib itu salah satu manajemen yang paling terbaik di Indonesia, di sepak bola Indonesia. Ini bukan karena kita pendukung Persib Bandung, tapi ini fakta yang harus diakui, walaupun ya pasti akan sulit diakui juga oleh beberapa pihak dalam bagaimana ngerekrut pemain, dalam bagaimana mengelola sponsorship, bagaimana juga mengelola pemasukan keuangan. Sekarang yang terbaru adalah dalam mengelola GBLA yang langsung keluar dari Esko PSSI Pak Arya Sinulinga mengatakan contoh tuh Persib itu bagus banget katanya. Kalau dari segi keuangan udah jelas lah. Persib Bandung diakui salah satu tim yang sangat sehat. Walaupun kalau saya pribadi jujur saja selalu menghindari kata Persib Bandung ini tim kaya. Saya lebih setuju mengatakan kalau Persib Bandung ini memiliki manajemen yang sangat profesional. Saya lebih suka seperti itu. Dan Persib terlihat di beberapa kali momen-momen yang harus mengeluarkan uang itu, mereka tidak menjual uangnya untuk mendatangkan sebuah pemain, tapi menjual nama Persibnya. Jika kita lihat pemain-pemain seperti Cio Alves, David Da Silva gitu kan, itu adalah pemain-pemain ring satunya Liga 1, salah satu pemain asing yang memiliki kualitas luar biasa. Tapi Persib bisa rekrut hanya dengan biaya yang tidak sangat besar. Dan Ciro juga kan udah pernah mengatakan banyak tim-tim lain termasuk David Da Silva, banyak tim-tim lain yang ingin memboyong mereka dengan nilai yang lebih besar, tapi mereka memilih Persib Bandung. Dan termasuk juga seperti ketika Persib Bandung kehilangan Mesidoro dan Jaja dalam perburuan pemain, Persib dengan sangat terang-terangan lewat Abah Bojan Hodak gitu kan mengatakan kalau kita nggak ada budget, atau Dewa menawarkan budget yang lebih tinggi sehingga pemainnya lepas. Nah, ini satu hal yang menunjukkan kalau Persib itu terhayang burung gusuh mendatangkan pemain ku mahal-mahal teuing gitu kan, tapi harus bisa melihat juga sisi lain yang harus bisa dijual dari Persib Bandung, yaitu nama besarnya, basis supporternya, apalagi ya keprofesionalannya, tim sehat yang udah sangat terbukti bertahun-tahun, sehingga itu juga layak diberikan sebagai value-nya Persib untuk memboyong Persib Bandung. Karena kan bisa wae contoh sok Kadewa, tapi tidak akan mendapatkan pamor seperti ketika menjadi pemain Persib Bandung, karena begitu banyak fansnya dan segala macamnya. Itu kan bentuk keprofesionalan Persib, bentuk kecerdikan Persib Bandung untuk memboyong sebuah pemain. Walaupun saya jamin juga dan yakini juga bisa kok Persib Bandung membeli pemain yang sangat mahal. Jaja, Mesidoro yang kemarin ditebus oleh Dewa gitu kan, itu dibeli dengan harga tebusan yang atau lebih dari harga tebusan Dewa, saya yakin bisa. Tapi Persib Bandung ya tadi, mereka berpikir sangat luas untuk memboyong sebuah pemain, terkudu hanya duit-duit saja. Nyari yang dengan hati, nyari yang juga sangat bangga bisa memperkuat Persib Bandung dari sisi lainnya, bukan dari sisi uangnya saja. Nah, tapi tentunya Bobotoh, harapan kita tidak terjadi hal-hal seperti ini di Liga 1, komo dari Persib mah ataupun kepada tim lain. Karena sesungguhnya sepak bola di zaman sekarang itu bukan hanya olahraga tradisional, tapi juga memerlukan sebuah manajemen keuangan yang bagus atau secara profesional. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.